Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimanapun kita berada selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah SWT. Bertemu kembali dengan saya pada video pembelajaran kali ini yang akan memberikan penjelasan materi tentang Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 semester ganjil. Baiklah, kita masuk kepada pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata kerja qara'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir atau berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Selanjutnya pengertian hadis. Secara bahasa, hadis memiliki arti baru, peristiwa, dan cerita. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan atau bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Isi Al-Quran bersumber dari perkataan Allah, sehingga kebenaran isinya sangat terpercaya. Sementara hadis sumbernya adalah dari Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataannya, perbuatannya, dan juga ketetapannya. Al-Quran dan hadis berisi banyak hal seperti pengetahuan, hukum, contoh teladan, cerita dan kisah, berita-berita, seni dan sastra, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu, setiap muslim harus menjadikan keduanya sebagai pedoman agar bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Nama-nama lain Al-Quran adalah Alkitab, buku, Al-Furqan, pembeda, As-Sifa, obat penawar, An-Nur, cahaya, Az-Zikir, peringatan, Al-Bayan atau Al-Bainah, penjelasan, Al-Huda, petunjuk, Al-Hukmu, hukum atau aturan. Fungsi Al-Quran adalah sumber hukum pertama dan utama dalam kehidupan umat Islam di seluruh dunia. Selain Al-Quran, umat Islam juga punya sumber hukum lainnya, yakni hadis, ijma, dan qiyas. Adapun fungsi Al-Quran secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber dari ajaran atau sumber hukum. Kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Dan ketiga, petunjuk hidup ke jalan yang benar. Yang keempat, sebagai pengontrol dan penguji terhadap ajaran masa lalu. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah yang pertama, menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis mengulang perintah atau larangan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Perintah melaksanakan puasa sudah ada di dalam Al-Quran. Sehingga dalam hal ini, hadis sifatnya mempertegas perintah yang telah ada di dalam Al-Quran tersebut. Kedua, merinci ayat Al-Quran yang masih umum atau mujmal. Contohnya, perintah melaksanakan sholat, tata cara pelaksana sholat secara lengkap diajarkan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya. Yang ketiga, menetapkan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya, haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki, dan lain-lain. Yang keempat, mengatasi keumuman ayat Al-Quran. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh orang yang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat. Lalu, adakah kekhususan pengecualian bagi orang yang tertentu sehingga diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat, yakni hamba sahaya yang dimiliki, perempuan, anak kecil, dan orang sakit.